warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru pagi ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang tata cara berwudu. Untuk sekarang kita akan lanjutkan dengan tata cara sholat. Namun sebelumnya Bu Guru pengen tahu siapa anak-anak Bu Guru yang belum sholat subuh. Ayo bangun, cepet bangun, dirikan sholat subuh. Karena sholat itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat yang beragama Islam. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam keadaan sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tata cara sholat. Sebelum Bu Guru menjelaskan tata cara sholat, Bu Guru akan menjelaskan sebetulnya sholat itu apa sih? Ayo, anak-anak Bu Guru ada yang tahu sholat itu apa? Iya, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Artinya mengaku beragama Islam, maka kita wajib mendirikan sholat. Orang Islam wajib sholat. Kalau tidak mendirikan sholat, maka cari saja agama lain selain agama Islam yang tidak mewajibkan sholat. Anak-anak, di dalam ketentuan sholat, kita tahu bahwa sholat itu adalah perbuatan dan perkataan atau gabungan gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, dengan syarat, rukun, cara yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, anak-anak Bu Guru harus paham betul bahwa yang namanya sholat itu adalah gabungan gerakan dan bacaan. Gabungan bacaan dan gerakan. Tidak boleh hanya membaca saja terus tidak bergerak, atau hanya bergerak saja tapi tidak membaca. Oleh karena itu harus ada dua-duanya, harus ada bacaannya, harus ada gerakannya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan apa saja yang kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Ya, jangan sampai nanti anak-anak Bu Guru karena melihat orang sholat bibirnya bergerak-gerak, terus kita juga bergerak-gerak bibirnya tanpa kita tahu apa bacaannya. Anak-anak Bu Guru nggak boleh begitu, harus tahu ilmu tentang sholat itu. Baik, Bu Guru akan jelaskan. Bacaan di dalam sholat itu ada dua macamnya. Yang pertama namanya bacaan wajib ketika sholat. Yang kedua, bacaan yang sunnah kita baca. Bacaan wajib maksudnya adalah bacaan yang tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan bacaannya, maka sholat kita menjadi batal. Sedangkan bacaan sunnah adalah bacaan yang dianjurkan kita membacanya. Apabila kita baca menjadi penyempurna dari pahala sholat kita. Lalu apa saja yang termasuk kepada bacaan wajib? Bacaan wajib di dalam sholat itu sedikit sekali. Makanya dikatakan sholat itu sebetulnya mudah. Tinggal kalian mau atau tidak. Karena bacaan sholat yang wajib itu hanya sedikit. Apa saja Bu Guru? Bacaan sholat yang wajib itu yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir pertama di dalam sholat. Apa bacaannya? Allahu Akbar. Lalu bagaimana takbir berikutnya? Itu namanya takbir intiqal. Apa wajib kita baca? Tidak wajib kita baca. Kita mau dari berdiri mau ruku, dari berdiri mau sujud, apa yang kita baca? Allahu Akbar, takbir juga kan? Tapi tidak wajib kita baca. Yang wajib yang mana? Bacaan takbir yang pertama. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Terus yang kedua yang wajib adalah bacaan surah Al-Fatihah. Anak-anak Bu Guru sudah tahu surah Al-Fatihah? Sudah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Waladhdallin itu merupakan surah Al-Fatihah. Wajib kita baca.
Kemudian yang ketiga, yang menjadi bacaan wajib ketika sholat adalah membaca tasyahud. Baca apa nah? Membaca tasyahud. Anak-anak guru tahu bacaan tasyahud? At-tahiyyatul mubarakatuh. Ya, itu bacaan tasyahud. Yang keempat, yang menjadi rukun atau bacaan wajib di dalam sholat adalah bacaan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai ke bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Itu bacaan wajib yang keempat. Kemudian bacaan wajib yang terakhir adalah bacaan salam pertama. Ketika kita menoleh ke arah kanan, maka kita baca apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah bacaan wajib kita baca ketika sholat. Lalu bagaimana dengan bacaan-bacaan yang lain, Bu Guru? Nah, bacaan sholat yang lain itu adalah bacaan sunnah. Apabila kita baca, maka pahala sholat kita menjadi sempurna. Tapi kalau tidak kita baca, yang penting yang 5 tadi tidak kita tinggalkan, maka sholat kita tetap sah, tetapi tidak sempurna. Anak-anak Bu Guru mau yang sempurna, bukan? Nah, kalau kita mau yang sempurna, maka lakukanlah sholat itu dengan sempurna, lengkapi dengan bacaan yang sunnahnya. Pertanyaannya sekarang, apa sih bacaan sholat yang sunnah? Bacaan sholat yang sunnah mulai dari bacaan niat. Usolli fardhu subhi. Bacaan niat itu sunnah, tapi ingat, berniat itu wajib. Yang kedua apalagi? Bacaan doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, atau anak-anak Bu Guru baca Allahumma ba'id baini, itu namanya doa iftitah. Yang ketiga adalah bacaan ta'awuz sebelum mau membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah. Yang keempat, bacaan sunnah adalah membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Setelah kita baca waladhdallin, maka kita baca amin. Itu adalah sunnah. Yang kelima, sunnahnya adalah takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Takbir perpindahan gerakan sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mau ruku, itu namanya takbir intiqal, itu sunnah. Berikutnya apa lagi? Bacaan tasbih ruku. Ketika ruku kita baca apa? Ayo, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sunnah. Kemudian berikutnya adalah bacaan i'tidal. Apa bacaan i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, berikutnya bacaan sunnah yaitu bacaan tasbih sujud. Apa yang kita baca? Anak-anak guru tahu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berikutnya adalah bacaan doa duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 yang kita minta kepada Allah saat kita duduk di antara dua sujud. Berikutnya bacaan sunnah adalah bacaan doa tasyahud akhir. Setelah kita baca fil alamina innaka hamidum majid, jangan buru-buru salam dulu. Ada doanya. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian sunnah yang terakhir adalah membaca salam kedua ketika kita menoleh ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anak Bu Guru, bacaan wajib dan bacaan sunnah ketika sholat. Ketika kalian sudah tahu mana bacaan wajib, jangan ditinggalkan. Mana bacaan sunnah, berupayalah untuk membacanya. Barangkali itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan pada kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Bu Guru akan membahas tentang gerakan yang wajib dan gerakan yang sunnah kita lakukan ketika sholat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah.
Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa berkah untuk kehidupan kita. Semuanya dalam keadaan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.